Kenapa, Nek? Nenek takut, Dok. Takut apa, Nek? Kok ada suara ya di ruangan sebelah? Oh, itu emang ada orang, Nek. Oh, saya kira penampakan, Dok. Hus, klinik saya nggak angker, Nek. Iya, maaf, Dok ya. Dok, dari tadi si Nenek, emang saya anjing? Pakai Kak, Dok. Oh, iya, Kog. Maaf ya, Kog. Dok, D-O-K, dokter. Atau enggak panggil saya nama aja deh. Iya, Neng Mika. Maafin Nenek ya. Maklum, udah tua. Iya, nggak apa-apa, Nek. Ya udah, sana masuk lagi, istirahat. Udah minum obat belum? Udah, Neng. Ya udah kalau udah. Ya udah, Nenek masuk lagi ya. Iya. Keheningan malam di klinik Bu Mika. Suasana di klinik Bu Mika terasa begitu sunyi saat jarum jam mulai merangkak naik melewati waktu maghrib. Di salah satu kamar rawat yang tenang, Nenek Zaki baru saja selesai dari kamar mandi untuk buang air kecil. Langkahnya yang gemetar perlahan diseret, menyusuri lantai porselen yang dingin. Dengan napas yang sedikit tersengal karena usia senjanya, ia mencoba membaringkan tubuhnya kembali di atas kasur klinik yang kaku, berusaha mencari posisi nyaman untuk beristirahat. Namun, saat kepalanya baru saja menyentuh bantal, dan ia mulai memejamkan mata, suasana hening itu pecah oleh sebuah suara sayap-sayap yang menembus dinding pembatas. Kamar di sebelahnya, rintihan yang menembus dinding. Suara itu awalnya terdengar seperti gumaman tidak jelas. Sebuah igauan dari pasien yang mungkin sedang berjuang melawan trauma. Nenek tertegun. Ia menajamkan pendengarannya saat suara parau itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan penuh dengan nada kesakitan yang menyayat hati. Ibu, rintih suara dari kamar sebelah, disusul dengan napas yang memburu, seolah sedang dikejar ketakutan. Hebat dalam mimpi, jantung sang nenek berdegup kencang secara tidak wajar. Ada sesuatu yang sangat familiar dari warna suara itu, sebuah frekuensi yang seolah-olah sudah tertanam di lubuk hatinya yang terdalam, namun telah lama ia lupakan dalam tumpukan kerinduan, panggilan yang menggetarkan jiwa. Belum sempat nenek menenangkan pikirannya, suara dari balik tembok itu kembali memanggil. Namun kali ini dengan kata yang membuat pertahanannya runtuh. Nenek, sakit, Nek. Suara Zaki yang sedang mengigau hebat akibat benturan kecelakaan itu terus berulang, memanggil-manggil sosok neneknya berkali-kali dengan nada yang sangat memelas. Nenek Zaki terdiam kaku di atas tempat tidurnya. Air matanya tiba-tiba meleleh tanpa permisi. Getaran suara itu, tarikan napas di antara kata-katanya, sangat mirip dengan cucu kesayangannya yang hilang kontak sejak bertahun-tahun. Lalu saat keluarga mereka tercerai-berai, perjuangan menuju kamar sebelah didorong oleh firasat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Nenek yang tadinya merasa sangat lemas tiba-tiba mendapatkan kekuatan dari rasa penasaran yang luar biasa. Ia memaksakan diri untuk kembali turun dari tempat tidur, mengabaikan rasa pening di kepalanya dan rasa pegal di persendiannya. Dengan tangan yang meraba dinding sebagai tumpuan, ia melangkah keluar dari kamarnya menuju lorong kecil yang menghubungkan dengan kamar rawat di sebelahnya. Setiap langkah terasa sangat berat, namun panggilan nenek yang terus terdengar dari dalam kamar itu, seolah menjadi kompas yang menuntun langkahnya menuju sebuah kenyataan yang tak terduga. Detik-detik penyingkapan tabir. Saat sampai di depan pintu kamar tempat Zaki dirawat, nenek ragu sejenak. Tangannya yang keriput tertahan di gagang pintu yang dingin. Zaki yang terus-menerus mengigau dalam pingsannya. Dengan napas yang tertahan, nenek perlahan mendorong pintu tersebut, dan cahaya lampu neon yang putih seketika menerpa wajahnya. Ia melangkah masuk dengan sangat hati-hati. Matanya langsung tertuju pada sesosok pemuda yang terbaring lemah, dengan perban yang melingkari kepala dan luka-luka di wajahnya. Namun struktur wajah itu tetap tidak bisa menutupi jati diri aslinya. Pertemuan yang menghancurkan kerinduan. Nenek berdiri terpaku di samping ranjang. Matanya membelalak lebar,
saat ia menatap wajah Zaki lebih dekat. Meskipun sudah bertahan-tahan terpisah, dan cucunya itu kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda, garis wajahnya tetaplah sama dengan bocah kecil yang dulu sering ia timang sebelum peristiwa perpisahan keluarga Dion terjadi. Tangis sang nenek pecah seketika saat ia menyadari bahwa pasien yang sedang kritis ini adalah cucu yang selama ini ia cari dalam setiap doa-doanya. Ia segera menggenggam tangan Zaki yang dingin, mengusap dahi cucunya dengan penuh kasih sayang. Sementara Zaki yang masih dalam igauannya, perlahan mulai tenang seolah merasakan kehadiran energi yang ia rindukan. Awal dari kembalinya keluarga, pertemuan tak terduga di klinik. Bhumika ini seolah menjadi skenario Tuhan yang sangat rapi untuk menyatukan kembali kepingan keluarga yang telah lama hancur. Di satu sisi, ada nenek Dion yang juga berada di klinik tersebut. Dan kini nenek Zaki telah menemukan cucunya kembali. Di tengah musibah kecelakaan motor ini, ruangan rawat yang sempit itu kini menjadi saksi bisu dari titik balik sejarah keluarga mereka. Memberikan secercah harapan bahwa luka masa lalu akan segera disembuhkan. Kejadian ini menjadi pintu pembuka bagi terjalinnya kembali komunikasi yang sempat terputus, membawa keyakinan kuat bahwa misi ayah kembali akan segera menjadi kenyataan dalam waktu dekat.